Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas tentang permainan khas Betawi, yaitu permainan galasin. Sudah pernah dengar belum tentang permainan galasin? Kalau belum, simak videonya sampai habis dan catat bagian terpenting dari materi ini. Oke, sebelum kita bermain galasin, kita harus tahu dulu apa itu permainan galasin. Nah, permainan galasin merupakan permainan tradisional khas Betawi. Namun, permainan ini juga memiliki nama yang berbeda di setiap daerah, seperti di Jawa Tengah terkenal dengan nama gobak sodor. Di Sumatera Utara, galasin ini disebut sebagai margalah. Kemudian ada juga yang menyebutkan sebagai permainan hadang, karena dalam permainan ini tugas pemain adalah menghadang. Nah, permainan ini diawali dengan home timpa atau suten yang dimainkan oleh dua regu atau kelompok secara bergantian. Satu kelompok bermain sebagai kelompok bermain dan bertugas untuk melewati penjaga sampai batas akhir dan kembali lagi ke batas awal. Kemudian kelompok lainnya bertugas sebagai penjaga atau menghadang. Tugasnya adalah untuk menghalangi kelompok bermain agar tidak bisa lolos melewati garis. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 pemain. Bentuk garis dalam permainan galasin dapat dibuat menggunakan kapur jika berada di lapangan keras atau dengan menggunakan ranting jika berada di lapangan tanah. Oke, sudah siap bermain? Yuk, kita cari tahu seperti apa bentuk arena dari permainan galasin. Nah, seperti ini arena dari permainan galasin. Luas dari arena permainan galasin adalah 6 x 15 meter. Nah, pada arena ini ada juga yang membaginya menjadi 6 bagian, tapi pada materi ini dibaginya menjadi 8 bagian. Semua tergantung dari jumlah pemain yang ada ya. Kelompok yang bertugas sebagai pemain akan melewati penjaga yang sudah berjaga pada setiap garis horizontal dan juga garis vertikal. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar ya. Coba perhatikan pada gambar yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu adalah pemain yang menjadi penjaga. Dia menempatkan diri pada setiap garis horizontal dan juga garis vertikal. Kemudian penjaga akan berjalan sesuai dengan arah garisnya yang dia tempati. Untuk yang menjaga pada bagian vertikal disebut sebagai seledor. Dia harus menguasai daerah wilayahnya secara vertikal dari ujung depan ke ujung belakang. Dan pemain yang menjadi pemain harus melewati seluruh penjaga dari depan ke belakang, kemudian menuju ke depan lagi. Oke, kita tadi sudah bahas tentang arena permainan dan juga posisi pemain. Nah, ini adalah aturan dan cara bermain dari permainan galasin. Yang pertama, anak-anak harus membuat pola garis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, membentuk kelompok dengan jumlah yang sama untuk tiap kelompoknya. Misalkan kelompok A 5 orang, berarti kelompok B juga harus 5 orang. Yang ketiga, perwakilan kelompok melakukan suten untuk menentukan siapa yang menjadi kelompok bermain dan siapa yang menjadi kelompok penjaga. Yang keempat, kelompok penjaga menempatkan diri pada garis yang sudah disediakan dan penjaga dapat mengeluarkan pemain dengan menyentuh bagian tubuh pemain tanpa merubah bentuk tangannya yang melebar. Kelompok penjaga dinyatakan menang jika berhasil mengeluarkan seluruh anggota kelompok bermain. Dan yang kelima, kelompok bermain harus melewati penjaga dari garis awal hingga kembali lagi ke garis awal. Kelompok bermain dinyatakan menang jika seluruh anggota kelompoknya berhasil melewati garis dan penjaga. Tapi gimana ya kalau misalkan kelompoknya hanya setengah yang berhasil? Jika kelompok penjaga berhasil mengeluarkan sebagian kelompok pemain, namun anggota kelompok lainnya berhasil menyelesaikan tugas, maka kedua kelompok bertukar posisi. Kelompok pemain menjadi kelompok penjaga dan kelompok penjaga menjadi kelompok bermain. Nah, setelah ini mari kita bermain lagi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pemain yang kalah dan menang dalam permainan galasin. Coba lihat, di gambar sebelah kanan, penjaga berhasil menyentuh pemain saat melewati garis.
Nah, pemain tersebut maka kalah dan dikeluarkan dari arena permainan. Sedangkan pada gambar sebelah kiri, pemain berhasil melewati penjaga, maka pemain tersebut dikatakan menang. Dalam permainan galasin terdapat nilai luhur yang terkandung. Yang pertama ada ketangkasan. Permainan ini mengajarkan kita untuk tangkas dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua ada tolong-menolong. Setiap anggota kelompok harus saling membantu anggota kelompok lainnya. Yang ketiga kejujuran. Kejujuran di sini sangat penting ya. Jika memang terkena sentuhan maka harus jujur bahwa kamu telah kalah. Yang keempat adalah cinta lingkungan. Yang kelima, kedisiplinan. Yang keenam, tanggung jawab. Yang ketujuh, lapang dada. Lapang dada di sini maksudnya adalah ketika kita kalah, maka kita harus berlapang dada menerima kekalahan kita. Yang kedelapan, kita harus saling percaya. Yang kesembilan, dapat mempererat persahabatan. Dan yang kesepuluh, mencintai budaya tradisional. Nah, anak-anak, dari website Kemendikbud, Galasin merupakan permainan tim yang mengajarkan kita bahwa peluang itu pasti ada meskipun kecil. Selanjutnya, dengan strategi yang tepat dan kerja keras, kita pasti bisa melewati setiap hambatan yang menghadang. Komunikasi, kerjasama, ketangkasan, kepemimpinan, hingga konsentrasi merupakan aspek penting yang dilatih dalam permainan ini. Udah siap bermain? Yuk, tinggalkan sejenak gawe kamu dan mari kita lestarikan permainan tradisional dengan melakukan permainan ini bersama teman-teman di rumah atau di sekolah saat kamu sudah masuk sekolah dan COVID berakhir ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi tentang permainan galasin dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!